Shalom, shalom. Ya selamat sore Bapak Ibu Saudaraku, tolong treble-nya dinaikkan sedikit ya. Ya puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, hari ini saya melihat sudah mulai banyak yang hadir. Yang dari Dibur ya sudah kembali, saya lihat balkon sudah mulai terisi. Ya selamat datang ya yang baru pulang, ya puji Tuhan. Nah saudara yang saya kasih, pada kesempatan sore hari ini kembali saya mengajak saudara untuk belajar memikirkan tema ini, saudaraku, tentang kasih. Saudara, sebenarnya kasih itu, dalam hal mengasihi itu bukan sesuatu yang sulit. Kalau kita mampu mengalahkan diri kita, itulah persoalannya. Seringkali diri kita yang kita tonjolkan. Nah tadi pagi saya menyampaikan pesan dari 1 Yohanes pasal 4, bahwa Allah adalah kasih. Allah adalah kasih berarti Allah menyatakan kasih. Ya, Allah menunjukkan kasih. Saudaraku, jangan dibalik, kasih itu bukan Allah. Karena kasih tidak menyatakan Allah. Saudara, kita diminta karena Allah adalah kasih, sementara kita lahir dari Allah. Karena kita lahir dari Allah, maka sewajarnya lah kita juga saling mengasihi. Itulah konsep yang saya bangun tadi pagi dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat ke-12. Nah siang tadi saya menyampaikan bagian kedua tentang the power of God ini, the power of love ya. Saya menyampaikan bagaimana kasih Allah itu sendiri. Dijelaskan dalam Roma pasal 8, sehingga kita yang ada dalam kasih dikatakan kita lebih dari pemenang. Tidak ada yang bisa melawan kita karena Allah ada di pihak kita. Meskipun secara fisik kita merasakan kita ini gagal, kita diperlakukan tidak adil, sebenarnya Allah ada di pihak kita. Saudaraku, yang kedua, tidak ada penghukuman. Yang ketiga, saudaraku, tidak ada yang bisa memisahkan kita. Nah, sore hari ini kita belajar dari kisah Yunus sebagai implikasinya dalam mempraktekkan kasih itu. So, kita belajar dari sosok hamba Tuhan disebut dengan Nabi Yunus. Saya begitu yakin 4 pasal cerita dari kitab Yunus sudah kita ketahui. Saudara, sejak kita masih di sekolah minggu ya. Nah saudara, ketika bicara tentang tema the power of love ini, secara puitis bisa diterjemahkan kekuatan cinta. Ya, tetapi kalau kita terjemahkan secara bebas, itu artinya cinta mati. Jadi apapun keadaannya, bagaimanapun situasi, aku tetap cinta kamu. Walaupun diperlakukan jahat, diperlakukan tidak baik, cintaku hanya untuk kamu. Jadi cinta mati. Jadi bukan cinta transmigrasi. Pindah sana, pindah sini jadi kutu loncat. Ada banyak orang Kristen model pacarannya, model kutu loncat. Pindah sana, pindah sini, bahkan ganti gereja karena apa? Di sana ada pacar, ada sana, pindah-pindah. Nah anak Tuhan tidak seperti itu. Ya saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada pendapat yang mengatakan demikian. Kalau kita bicara tentang cinta dan benci, jadi antara cinta dan benci itu beda-beda tipis. Ya, karena fakta benar. Hari ini kita bisa mengatakan aku cinta kamu, tapi kita sulit untuk merasakan cinta itu ketika kita diperlakukan tidak baik oleh orang yang kita cintai, sehingga ada muncul kebencian. Saya merasakan itu karena saya pernah mengalami. Untuk mengalahkan rasa benci itu enggak gampang karena saya merasa diperlakukan tidak baik. Ya, dengan cara tidak baik bikin hati luka. Tetapi sesungguhnya kalau kita mau belajar bagaimana energi dari cinta itu sendiri. Ya, ada 2 energi cinta yang begitu kuat dalam diri kita ini. Tergantung energi mana yang menguasai hidup kita. Yang pertama, energi yang pertama itu energi positif. Yang kedua negatif. Yang positif itu berasal dari Tuhan. Jadi kalau kita mendapat kekuatan dari Tuhan ketika kita dilukai. Kita datang berdoa, Tuhan mohon kekuatan. Urapi saya dan mampukan saya untuk menerima orang tersebut. Sulit saya bisa menerima dia karena dia melukai saya, dia merugikan saya, dia menipu saya. Saudaraku, ketika kita berlutut menyerahkan, izinkan Tuhan mengambil alih emosi kita, kita bisa menerima. Itu energi positif.
Namun energi yang negatif, yaitu energi yang dari manusia, bahkan ditumpangi oleh kekuatan iblis. Karena memang iblis senang kita terpecah belah, iblis senang kita tidak menyatu. Karena dia tahu dengan adanya perpecahan, adanya ketidakharmonisan, maka disitulah dia bisa bermain menjatuhkan kita. Nah justru kita diminta oleh Allah untuk bersatu supaya ada kekuatan. Sehingga kekuatan dari faktor eksternal, perbuatan iblis tidak bisa menjatuhkan kita. Maka sangat aneh kalau ada orang Kristen masih dendam dan benci dan sulit melupakan. Itu aneh. Karena dia menggunakan energi dari manusia. Saudaraku, saya pastikan itu. Ya, pengalaman seorang korban dari kekejaman Hitler. Kita kenal dengan istilah konsentrasi ya, camp konsentrasi. Ya, wanita ini dengan kakaknya diperlakukan begitu kejam oleh orang-orangnya Hitler. Dan dia melihat bagaimana aniaya itu terjadi. Ya, dan luar biasa satu hari dia berkhotbah. Setelah dia lepas kakaknya meninggal dunia, dia lepas dari penjara camp konsentrasi itu. Dia berkhotbah. Ya, waktu dia menantang dalam khotbah tersebut, seorang bapak tua menangis, mengulurkan tangan, ya minta pengampunan. Dan ibu yang sudah tua ini melihat, dia ingat bagaimana kekejaman orang ini ketika di penjara menganiaya kakaknya. Tapi dia mengulurkan tangannya. Ketika dia mengulurkan tangan menerima, memberikan pengampunan pada orang tersebut, hatinya begitu lapang. Bisa. Jadi aneh kalau ada mengaku anak Tuhan, tapi masih dendam. Ngomong kiri kanan, aneh kalau ada orang Kristen masih suka benci. Kalau benci benar-benar cinta sih nggak apa-apa. Ya, ya nggak apa-apa, benci benar-benar cinta. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kita melihat kasih itu merupakan salah satu elemen yang terpenting dalam kehidupan manusia. Jadi kasih merupakan elemen yang sangat terpenting. Kita butuh kasih. Ini contoh ya, contoh konkret. Di dalam panti asuhan, ketika rombongan berkunjung ke panti asuhan, ini isinya anak-anak yang dari keluarga yang terlantar, saudaraku yang terabaikan. Saudaraku, lalu namanya anak-anak di panti ini kadang-kadang butuh perhatian, MPO, mencari perhatian orang. Dan dia bisa mengganggu suasana ibadah karena tujuan berkunjung itu ada ibadah lalu membantu secara sosial. Lalu teman-teman untung kreatif ketika melihat suasana yang tidak begitu bagus untuk dalam sebuah ibadah. Teman-teman tim guru sekolah minggu langsung duduk mendampingi anak-anak yang sangat-sangat reaktif. Duduk, ajak salaman, dipeluk, cipika-cipiku, lalu duduk, digandeng. Jadi diam. Kenapa? Dia merasa saya diorangkan. Dia merasa saya diterima. Nah saudaraku, inilah energi positif. Dan kasih merupakan elemen terpenting dan kasih itu memberikan pengaruh. Kasih itu memberikan pengaruh. Yang saya katakan tadi, wanita tadi adalah Corrie ten Boom. Saudara bisa membaca biografinya, sungguh luar biasa. Ibu Corrie ten Boom ini punya pengalaman yang luar biasa. Bagaimana dia bisa melepaskan kepahitan dan dia bisa mengampuni orang-orang. Ini sesuatu yang luar biasa yang dapat kita lihat. Cinta bisa mengubah hidup kita, tetapi juga bisa menghancurkan hidup kita. Jadi cinta itu bisa mengubah dan cinta itu juga bisa menghancurkan. Nah, saudara, karena itu kita belajar hari ini, saudaraku, di tengah-tengah bulan kasih ini kita belajar ya untuk memaknai apa itu cinta. Itu dengan secara jelas. Ya, banyak yang mengalami distorsi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi distorsi itu artinya gangguan. Gangguan. Dalam rumah tangga suami istri merasa terganggu oleh karena persoalan terjadi. Saya katakan tadi pagi kalau tidak salah 10 tahun suami istri ya kelihatannya intim, ke gereja bergandengan tangan.
Tetapi di rumah mereka musuhan. Kalau toh mereka sepertinya di mata anak-anak mereka begitu mesra. Tapi ketika anak-anak tidur, suami istri ini pisah kamar. Mereka pisah kamar. Nah saudaraku, itu pengalaman yang saya lihat begitu menyedihkan. Mereka orang kaya, punya usaha, toko bangunan di Jawa Timur. Saya layani mereka, saudaraku, mereka mengaku sudah 10 tahun dan mereka ingin cerai. Namun mereka tidak lakukan itu karena demi anak, yang kedua demi harta mereka. Kalau cerai berarti membagi kekayaan mereka. Jadi distorsi. Begitu banyak anak-anak yang memiliki kepahitan karena sikap orang tua yang terlalu keras terhadap anak. Sepertinya menghormati orang tua. Tapi dalam faktanya, dalam hatinya punya kebencian yang luar biasa kepada orang tuanya. Mengalami namanya distorsi. Nah saudara yang saya kasih, Allah adalah kasih. Artinya Allah menyatakan kasih. Sebagai wujud nyata kita yang percaya kepada Allah, dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7-8, kita yang lahir dari Allah dan mengenal Allah harus saling mengasihi. Sekali lagi saya katakan, kasih itu bukan Allah. Hati-hati dalam perayaan Valentine, jangan salah terima. Ya, ketika saya melayani di Bandungan tutup tahun, ya, saya pulang sekitar 1:30 malam ketika mengisi acara tutup tahun dalam acara retret gereja GKMI Puri. Ya, di Wisma Elika kalau tidak salah waktu itu. Saya pulang tengah malam, sepasang sejoli begitu banyak iringan naik motor. Mereka masuk ke kamar-kamar. Saya melihat karena saya mengalami kemacetan jalan, saya amati yang masuk. Dan rupa mereka maaf bukan yang di sini. Ya, itu masa lalu banyak mahasiswa. Ya, karena merasa tutup tahun. Saudara, kita nggak tahu apa yang dilakukan, semoga tidak ada apa-apa. Tapi yang saya ingin berikan fakta kepada saudara, ketika kita memaknai cinta secara keliru, bisa fatal. Karena itu jangan memberhalakan cinta. Ya, saudaraku, hati-hati dengan cinta. Nah kalau kita melihat, saudaraku, dalam fakta, dalam catatan saya mendapatkan informasi dari koran Tribun Jawa Tengah pada tanggal 30 Januari ya hari Senin ya tahun 2023 ada 11.392 kasus. 11.392 kasus dispensasi nikah di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, belum daerah yang lain. Ada 11.392 dispensasi nikah. Kenapa? Dikatakan dispensasi pernikahan. Karena ketentuan pernikahan minimal usia 19 tahun. Karena dari data itu terjadi mereka di bawah umur 19 tahun. Ada yang 16, 17, 18 terpaksa. Mayoritas mereka menikah secara terpaksa oleh karena mereka salah dalam berpacaran. Mereka tidak ingat pesan nenek ketika berdua di tempat yang gelap. Bukannya dapat ilham tapi hamil. Karena itu pesan nenek belajarlah dari sejarah. Ya, ketika tidak ada orang lain bisa terjadi yang tidak-tidak. Jangan belajar pacaran seperti belajar di teknik kimia. Terima teori lalu ke lab, laboratorium untuk praktikum. Jangan. Kita tahu sebagai anak-anak muda kita punya dorgis, kita punya dorongan biologis. Kita semua punya keinginan, wanita ingin dicium, ingin disayang, ingin dipeluk. Ada itu. Sementara pria memeluk karena tujuannya ingin menyalurkan. Ini fakta. Nah saudaraku yang saya kasih, sungguh mengejutkan kalau lihat dari data tanggal 31 Januari hari Selasa. Ya, pada tahun 2019 ada 2049 kasus sebelum COVID. Ketika terjadi COVID 2020 naik dari 2.000 menjadi 12.972 kasus. Yang tahun 2021 naik lagi 13.595. 40% dari mereka itu akibat salah praktek dalam pacaran. Hamil di luar nikah. Rata-rata mereka dari Wonosobo, saudaraku, mengejutkan 425 kasus. Pendidikan mereka hanya SMP, tidak sekolah. Situasi COVID,
yang sebenarnya jaga jarak, tapi justru merapatkan jarak. Terjadi konslet, wisuda, MBA, married by accident. Itulah fakta. Maka kita perlu memaknai cinta itu dengan benar. Saya katakan tadi, antara cinta dengan benci itu beda-beda tipis. Karena itu kita perlu belajar sore hari ini. Nah, kita belajar bagaimana kita melihat pandangan Allah tentang cinta terhadap kita. Bagaimana konsep cinta itu di mata Allah. Ayat ini dipakai oleh saudari kami Intan dalam doa malam. 2 Petrus pasal 3 ayat 9 mengatakan Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya. Menarik. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Tuhan sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi konteks ketika Petrus menyampaikan pesan ini. Dia ingin mengingatkan kembali, memang ada begitu banyak orang yang skeptis. Bahkan apatis terhadap kedatangan Tuhan. Wah, itu omong kosong. Dari dulu sudah Tuhan Yesus ngomong, aku akan datang kembali. Dalam faktanya dia nggak datang. Lalu Petrus mengajak, Tuhan itu, saudaraku, ya dia sabar terhadap kamu dikatakan. Kenapa kesabaran Tuhan itu ada? Karena cinta. Karena Tuhan tidak ingin kita binasa. Bulan Januari tahun 2022 saya menyampaikan tema ini juga. The Power of Love dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi saudaraku, jadi kasihnya yang memungkinkan. Sampai detik ini Tuhan belum datang kembali. Tapi dengarkan. Jangan kita berpikir Tuhan tidak akan datang. Saudara percaya atau tidak, siap atau tidak, Tuhan pasti akan datang. Sinyal kedatangan Tuhan itu begitu nyata. Kalau saudara meneliti Matius 24 ketika murid-murid bertanya, apa tanda kedatangan? Tuhan Yesus menjelaskan secara detail, muncullah ajaran sesat. Rasul-rasul palsu, nabi-nabi palsu. Sekarang begitu hebatnya penyesatan. Dengan terbukanya ya media sosial, semua orang Kristen begitu gampang menerima khotbah-khotbah yang tanpa disadari menjurus kepada penyesatan tanpa kita sadari. Saya sebagai seorang teolog, saya pendeta tapi saya teolog, mengajar di sekolah teologi. Saya kadang sedih, misal konsep tentang teologi proper, tentang pneumatologi, tentang eskatologi, ada banyak aspek teologi yang tanpa disadari oleh orang awam, digiring. Itu Yesus sudah katakan. Bahkan pendeta yang punya nama yang terkenal berani berkata bahwa Yesus tidak setara dengan Bapa. Berarti dia punya konsep yang keliru pada kita tahu. Yesus adalah Allah, Bapa adalah Allah. Kita punya Allah satu dalam 3 pribadi. Ini fenomena yang ada. Belum terjadi gempa bumi, perang. Bukan hanya antar suku, antar bangsa. Terus bencana alam kita baru merasa prihatin yang terjadi di Turki. Saudaraku, ini Turki yang cukup jauh dari Istanbul. Kalau kita terbang ke tempat badai ini, gempa bumi terjadi sekitar 3 jam penerbangannya. Jauh dari Istanbul. Dan bersyukur orang Indonesia banyak ke sana untuk memberikan pertolongan dari pelayanan kemanusiaan. Terjadi. Dan saya menangkap dari sisi rohani. Kejadian demi kejadian ini untuk membawa kita untuk dimurnikan. Jadi orang Kristen jangan kita larut ya dalam keterpurukan kondisi yang ada ini membuat kita larut bahkan kita jauh dari Tuhan. Maka saya pernah khotbah yang lalu. Masalah yang ada bisa membuat kita makin dekat dengan Allah atau makin jauh dari Allah. Untuk itu saudara perlu berdoa untuk pemuridan. Kami menyusun materi dari Freedom of Christ yang ditulis oleh Neil dan Steve. Dia banyak mengulas dari aspek emosi. Kesehatan emosi kita. Kenapa orang sulit, saudaraku, melepaskan kepahitan?
Karena dia pasang kubu dan benteng dalam pikirannya. Sehingga orang semacam ini kalau ada apa-apa lagi selalu curiga. Selalu curiga melihat tingkah laku orang, lihat respon orang, curiga. Jangan-jangan. Jadi dia merasa terganggu dengan dirinya. Ini sesuatu yang menarik. Mari kita belajar menangkap ini. Tuhan menghendaki semua kita bertobat. Kalau sampai hari ini Tuhan belum datang kembali, itu kesempatan bagi kita untuk bertobat. Nah, saudara, dari kitab Yunus kita akan belajar, tentu saja tidak semua ayat saya baca. Nah, saudara jadi perenungan saudara dari Yunus pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4. Kita belajar bagaimana Yunus sebagai tokoh di sini. Tapi sentralnya adalah Allah sebenarnya. Dalam kitab Yunus menekankan banyak poin teologis. Seperti kasih Allah, simpati, kepedulian Allah, tanggapan Allah atas tindakan manusia, rencana Allah dan tujuan bagi manusia. Kita melihat bagaimana Allah mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe. Di mata Allah, Niniwe itu begitu rusak, begitu jahat. Kita tahu Allah itu kudus. Allah tidak akan mungkin menyatu dengan dosa, ada gap. Allah yang kudus dengan yang berdosa ada gap. Tidak mungkin menyatu. Tapi di mata Allah yang mengasihi, Allah tidak ingin Niniwe itu binasa. Kita tahu Niniwe bukan umat pilihan Allah. Niniwe adalah ibu kota dari Asyur, dekat Irak sekarang ini. Ya, tetapi Allah tidak membeda-bedakan, Allah tidak rasis. Ya, Allah mengasihi semua orang, karena itu diutuslah Yunus pergi ke Niniwe. Tapi karena rasa nasionalis yang negatif dalam diri Yunus, dia begitu rasis. Untuk apa Niniwe diselamatkan? Biarlah dia binasa. Yang mati, matilah. Dia pergi ke Tarsus. Terjadilah badai. Dia dilemparkan di laut, lalu dimakan ikan. Nah saudara, betapa besarnya kekuatan cinta. Ya, dan kasih sayang. Mampu meruntuhkan tembok-tembok kebencian, amarah, saudaraku, dan iri hati. Yunus dan kota Niniwe yang kita pelajari sore hari ini akan membuka wawasan pemikiran kita tentang misi untuk melihat orang yang berbeda dengan kita. Orang yang ada di luar kita. Orang yang ada di luar gereja. Bagaimana kita menempatkan mereka dalam hidup kita walaupun kita punya alasan. Untuk apa mikirin mereka? Mereka sudah jahat dengan kita. Kita belajar dalam pertemuan ini. Ada 3 hal yang menarik dapat kita pahami. Anugerah Tuhan begitu besar. Kalau kita bicara anugerah dari kata chen dan hesed dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Yunani dari kata charis. Itu pemberian yang sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Ya, yang layak diberikan adalah hukuman. Tapi kata charis itu artinya sebuah pemberian yang bisa memberikan sukacita dan menjamin kepuasan. Itulah anugerah Allah. Nah, anugerah Allah begitu besar. Dalam Yunus pasal 4 ayat 1 dikatakan, tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Ketika melihat Raja Niniwe, seluruh rakyat Niniwe bertobat. Aneh hamba Tuhan ini. Justru dia kesel, dia marah. Lalu Tuhan memberikan respon dalam ayat 11. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. 120.000 orang yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternak yang banyak. Artinya mereka hidup dalam kejahatan. Tapi di mata Allah dikatakan, bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat kenapa Yunus begitu kesal dan marah. Ketika orang Niniwe meresponi khotbahnya. Ini aneh. Berkhotbah, orang meresponi khotbahnya, orang meresponi nasihatnya,
Justru dia kecewa. Dia kesel, dia marah, dia protes Allah. Dari ayat 11 kita melihat, karena Allah masih memberikan kesempatan bagi Niniwe. Bagi Yunus, enggak. Yang penting aku sampaikan berita. Ya, bukan untuk dibawa kepada Allah. Ya, saudaraku, karena dalam pikiran Yunus, orang Niniwe perlu dibinasakan. Jadi prinsip yang ada dalam diri Yunus, orang yang salah dihukum. Itu juga kita kan? Itu bicara hukum. Kalau bicara hukum anugerah, yaitu hukum kasih, prinsip Tuhan salah, ya kita beritakan supaya ada perubahan bertobat. Ya, sehingga ada kesempatan untuk berubah. Itulah pikiran Allah. Memang memberi kesempatan begitu sulit ya. Tuhan memakai contoh yang begitu hidup. Yunus marah, lalu Tuhan munculkan di tengah-tengah kemarahan Yunus, pohon jarak bertumbuh, lalu berlindung. Senang sekali Yunus. Tiba-tiba Tuhan utus ulat, gerogoti pohon jarak sehingga layu dan mati. Yunus marah. Dan Tuhan katakan, untuk jarak yang aku berikan ini kamu marah. Tapi kamu tidak memperhatikan 122 orang yang akan binasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana Yunus. Dalam Yunus pasal 3 ayat keempat mengatakan, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari. Perjalanan dari negerinya, Yunus pergi ke Samaria, butuh 3 hari perjalanan. Untuk masuk ke kota Niniwe 1 hari perjalanan. Memang capek, melelahkan. Tapi Yunus enggak tahu apa makna misinya. Memang satu hal yang menarik. Yunus mau respon apa yang Tuhan minta kepada dia. Dikatakan Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu dia berseru. Ini khotbahnya, khotbah pendek, enggak sepanjang saya. 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. 40 hari lagi, Niniwe akan ditunggang balik. Artinya dihancurkan seperti Sodom dan Gomora. Tetapi khotbah dari Yunus ini sebenarnya khotbah yang setengah hati. Dia tidak dengan tulus hanya memberikan semacam ancaman saja. Tapi yang menarik dari raja, ya Niniwe ini meresponi, bahkan mereka berpuasa. Termasuk ternak hewan mereka berpuasa. Ini sesuatu yang menarik, tidak dikasih makan. Dalam hati berkabung. Dan mereka ngambil keputusan bertobat. Kita lihat kemudian dalam Yunus pasal 3 ayat 9. Saya bacakan ayat ini. Yunus 3 ayat 9. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ini pengakuan orang Niniwe. Pertobatan sejati ditandai dengan kesadaran tentang anugerah Allah. Ungkapan siapa tahu. Ya, maaf saat kehilangan tidak sempat saya tulis. Ungkapan siapa tahu di sini tidak menyiratkan tentang keraguan. Di sini tidak menyiratkan tentang kebingungan. Di sini mengajarkan sebuah poin yang sangat penting dari apa yang mereka katakan siapa tahu. Ya, artinya bukan pertobatan yang melepaskan kita dari hukuman, melainkan anugerah Tuhan. Jadi mereka sadar dengan perbuatan mereka, enggak mungkinlah mereka bisa selamat kalau bukan oleh karena Allah. Di sini kita melihat bagaimana besar anugerah Tuhan. Ya, tadi Citra sudah singgung karena khotbah tadi pagi dan siang saya menyinggung Roma 5 ayat 6 sampai 10. Ya, dalam ayat 6 ketika kita masih lemah, Yesus mati untuk kita. Roma pasal 5 ayat ke-8, ketika kita masih berdosa, Yesus mati untuk kita. Roma 5 ayat 10, ketika kita masih seteru, Yesus mati untuk kita.
Allah menunjukkan kasih-Nya ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, ketika kita masih musuhnya, Dia mati untuk kita. Artinya tidak ada kebaikan, tidak ada hal-hal yang membuat hati Allah tidak tahan. Karena melihat kita terlalu baik sampai Dia datang mati disalib untuk saudara dan saya. Didengarkan, dalam kondisi kita brengsek, kita durhaka, kita berdosa, justru Dia datang. Jadi hal itu dimungkinkan hanya oleh karena anugerah Allah. Coba lihat Yunus pasal 3 ayat 10 mengatakan, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik, ini tentang bertobat, dan dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukannya. Allah sudah bikin ketetapan Niniwe harus dihancurkan. Perhatikan konsep dari pemikiran Allah. Allah sudah memberikan perintah pada Yunus, Yunus, engkau pergi ke Niniwe, beritakan berita tentang kejahatan mereka supaya mereka bertobat. Saudaraku, lalu mereka bertobat dari khotbah pendek. Rupanya khotbah pendek itu lebih urapan daripada khotbah panjang. Ya, lalu diresponi. Dalam hati Yunus tidak ada ke situ, namun justru rakyat ini bersama pemimpinnya bertobat. Perhatikan, menyesallah Allah. Perhatikan, Allah tidak pernah menyesal. Dalam terjemahan Indonesia ini kurang bagus. Kalau Allah menyesal berarti Allah itu bisa berubah. Allah tidak pernah berubah. Allah tetap konsisten. Prinsip pegang. Nah, kata menyesal di sini artinya apa? Berbelas kasihan. Allah merasa kasihan. Satu sisi Allah benci dengan dosa. Sisi yang lain Allah cinta kepada manusia karena manusia itu diciptakan oleh Allah. Allah nggak mungkin memperlakukan manusia kalau itu benar di hadapannya. Jadi satu aspek Allah cinta manusia berdosa. Allah benci dengan dosa, tapi Allah cinta manusia. Siapapun orangnya. Sehingga kata menyesal itu berarti merasa kasihan atau Tuhan mengalah. Ini pelajaran bagi kita. Kita diingatkan hari ini bahwa Allah menghendaki agar kekuatan cinta mengalahkan semua kekesalan, kekecewaan, dan kemarahan kita. Belajar dari sikap Allah. Jangan ada di antara kita menyimpan kebencian, baik terhadap suami, terhadap istri, terhadap orang tua, terhadap anak. Jangan ada. Terhadap teman-teman kita di gereja atau di luar, teman-teman kos kita, jangan. Kita akan rugi. Ada banyak akibat dari kebencian yang kita buat. Saya katakan, kita punya alasan mungkin benci dengan orang tersebut. Karena kita dirugikan, kita ditipu, kita diperlakukan tidak baik. Ya jujur, saya mengalami banyak pengalaman dirugikan. Ya, saudara, kita belajar hari ini. Bagaimana melihat Allah yang mengasihi manusia berdosa. Mari kita memperlakukan orang lain ketika kita diperlakukan tidak baik. Dalam Matius pasal 5 diajarkan. Kita berdoa untuk musuh kita. Itulah nilai kekesenan yang sedang dibutuhkan sekarang ini. Jadi jangan sampai dalam gereja kita gontong-gontoan. Tadi pagi saya katakan, dengan kita saling mengasihi berarti kita menunjukkan pada orang lain Allah itu hadir dalam hidup kita. Puji Tuhan. Saudaraku, yang kedua. Yang kedua kita belajar dari Yunus, kasih Allah itu tidak berkesudahan. Perhatikan, Yunus tipe hamba Tuhan atau nabi yang tidak setia. Dia hamba Tuhan, tapi dia tidak loyal. Dia tidak konsisten dengan panggilan hidupnya. Bahkan dia ingin mati saja. Di atas kapal menuju ke Tarsis karena terjadi bencana badai. Dan dia rela dilemparkan ke laut untuk mati. Mati dilemparkan ke laut daripada mentaati perintah Tuhan. Coba kita lihat dalam pasal 1 ayat 11 sampai 12. Yunus 1 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan, bertanyalah mereka,
Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerangi kami lagi. Sebab laut semakin bergelora. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Harusnya enggak usah dilemparkan. Dia mengakui pertobatan, dia berdoa pada Allah, ampuni saya ingin kembali menuju ke Niniwe. Apa salahnya? Tapi dia rela mati. Pasal 4, mari kita lihat pasal 4 ayat 3. Setelah orang Niniwe bertobat, apa yang terjadi? Pasal 4 ayat ketiga mengatakan, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku. Karena lebih baik aku mati daripada hidup. Jadi inilah tipe orang yang ya kok gampang ingin mati. Paulus katakan, ya hidup itu adalah kesempatan untuk berbuah. Mati memang keuntungan. Tapi bukan berarti kita ingin mati. Kalau kita masih diberi kesempatan hidup, mari kita berbuah. Jangan mati dulu. Ya, nah saudaraku, itulah Yunus. Kita lihat pasal 3 ayat 1 dan 2. Yunus pasal 3 ayat 1 dan 2. Saya bacakan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Perhatikan di sini, ayat ini menjelaskan pada kita. Tuhan tidak menyindir loyalitas Yunus. Tuhan tidak menegur kesalahan Yunus. Yang menarik, Tuhan justru minta Yunus diberikan kesempatan kedua. Kamu sekarang pergilah ke Niniwe. Tuhan tetap memilih Yunus dan memberi kesempatan kepada dia untuk dipakai menjadi alatnya sehingga terjadi pertobatan di Niniwe. Saudaraku, mengapa Niniwe begitu penting sehingga Yunus diutus? Sudah saya katakan tadi, di mata Allah Niniwe adalah dicintai Tuhan. Ya, harus bisa bedakan. Tuhan itu benci dengan dosa karena dia kudus. Tapi ingat, Niniwe adalah manusia yang termasuk diciptakan oleh Allah. Sehingga Allah nggak bisa diam. Allah memberikan kesempatan kepada Niniwe untuk bertobat sehingga Yunus diutus. Tapi yang menarik dari Yunus, pasal 4, 1 dan 2 tadi sudah kita baca. Belum, kita baca ya, baca ulang. Ayat 1 dan 2. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan melimpah setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Perhatikan, Yunus menjadi panas hati. Ya, saudaraku, karena dia merasa, jujur, dia merasa dihianati oleh Allah. Katanya Allah akan menghukum. Kenapa enggak? Yunus sudah salah motivasi, salah motif. Yunus pikir Allah itu pasti akan menghakimi bangsa itu melalui khotbahnya, dan hasilnya ternyata sangat berbeda dengan pemikiran Yunus. Jadi motifnya karena disuruh khotbah, tapi dia punya motivasi bukan untuk keselamatan orang Niniwe. Sehingga dia marah kepada Tuhan. Nah, kita melihat dalam ayat 9 sampai 11. Walaupun sudah saya bacakan tadi ayat 11-nya ya. Pasal 4 ayat 9 dan 11 sampai 11. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang,
yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Jadi Tuhan ingin katakan, aku lebih fokus kepada 120 ribu orang. Kamu kok pikiranmu hanya jarak untuk cari enakmu saja. Jarak saja bukan kamu yang buat, kamu tanam. Tuhan berikan. Tuhan ingin membuka wawasan Yunus. Bahwa Tuhan sungguh mengasihi dan kasih-Nya tidak berkesudahan. Bila kita belajar hari ini, kalau engkau merasa Tuhan tidak mengasihi. Tadi siang saya katakan, seringkali kita dituduh, bahkan tertuduh. Ketika kita bersalah, atau ketika kita mengalami kegagalan hidup, kita lalu memponis, aku manusia sial, aku tidak dicintai Tuhan. Karena isinya gagal dan gagal dan gagal dan gagal. Dengarkan, Allah tetap mengasihi saudara. Ya, kalau engkau merasa apa yang Anda harapkan tidak tercapai, bukan berarti Allah tidak mencintai saudara. Pasti ada maksud yang jauh lebih baik dari pikiran saudara. Karena itu belajarlah tuh bicara kepada Tuhan. Tuhan, apa yang kau mau di balik segala hal ini. Seringkali masalah itu menjadi batu lompatan, batu pijakan untuk kita naik, melompat ke level selanjutnya. Kita seringkali memaksa Tuhan menurut apa yang saya mau, yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Maka banyak orang jujur aja ke gereja, kalau merasa sudah tidak cocok di gereja, cari gereja lain. Sebenarnya saya dalam berpikir dalam perenungan pribadi saya, sebenarnya apa yang kita cari di gereja? Hanya kepuasan emosi? Hanya kepuasan apa yang kita inginkan begitu, saudara? Ketika tidak terwujud, ada di gereja lain yang menjanjikan dengan segala omongan, slogan. Kita akan kecewa terus. Jangan mencari kepuasan diri. Kita datang ke gereja sebagai ucapan syukur kita. Tuhan sudah melakukan yang terbaik. Mengapa saya katakan perspektif kita terhadap salib akan menolong kita. Jadi kalau kita punya pandang pada salib, pengorbanan Yesus, sebenarnya kita manusia brengsek yang layak dihukum. Namun tidak dihukum. Kita bisa merasakan bagaimana kasih-Nya yang luar biasa yang didemonstrasikan di Bukit Golgota untuk Anda dan saya. Ini membuat kita bergairah. Sehingga datang ke gereja, walaupun mungkin gak begitu cocok dengan gereja itu. Tapi saya butuh Tuhan. Kita kan adaptasi dengan situasi yang ada. Karena apa? Saya ke gereja ingin cari Tuhan. Soal yang kedua cari pacar, itu soal yang kesekian. Saya yakin Tuhan pasti berikan terbaik. Ya, puji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Kasih mengubah hidup. Saya katakan di awal tadi, cinta memiliki pengaruh yang luar biasa. Bisa mengubah, bisa menghancurkan. Dari cerita Niniwe ini kita bisa melihat bagaimana cintanya Allah kepada orang Niniwe. Walaupun di mata Allah kecewa, sakit. Sehingga Allah memberikan pernyataan lewat Yunus, akan aku hukum Niniwe. Karena dosa yang dilakukan. Tapi sisi yang lain Allah mengasihi Niniwe. Sehingga Yunus diminta untuk pergi memberitahu supaya jangan hukuman itu diberikan pada Niniwe. Nah, dari pikiran Yunus, Niniwe itu jahat. Sehingga layak untuk dihukum. Tapi di mata Allah tidak. Selalu ada kesempatan. Jadi memberikan kesempatan. Mengapa sulit? Ingat. Bagaimana Allah melihat Petrus yang mau bertobat. Tuhan 3 kali ngomong, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Bukan oleh karena Petrus pernah menyangkal 3 kali, tidak. Walaupun ada gereja di tempat Imam Kayafas, ada ayam berkokok. Sebagai lambang pengkhianatan dari Petrus. Tapi Yesus tidak memberikan intimidasi. Dengan 3 kali berkata, apakah engkau mengasihi aku? Dengan kasih agapao. Kasih yang rela berkorban. Simon menjawab, aku mengasihi engkau dengan kasih filia. Kasih persaudaraan. Yang kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agapao? Simon dengan berat menjawab, iya, aku mengasihi engkau dengan kasih filio. Kasih persaudaraan.
Ketiga kali Tuhan Yesus menurunkan kadar cintanya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih filio, kasih persaudaraan? Simon enggak tahan, dia menangis. Dia berkata, iya aku mengasihi engkau dengan kasih filio. Tuhan kata, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan selalu memberikan kesempatan kedua. Enggak seperti Yudas. Yudas, dia sadar dia salah. Dia sadar dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Tanah yang dibeli oleh Yudas. Sampai sekarang di Yerusalem tidak ada yang berani pakai. Saudara, Aksa mau beli tanahnya? Itu tanah yang tidak berani digunakan karena takut kena kutuknya Yudas. Sampai sekarang tidak ada yang berani. Saya selalu memperingati Ibu Sanca yang berangkat akan disampaikan. Ini loh tanah Hakaldama, tanah darah yang Yudas. Sampai sekarang tidak dibeli. Karena gak berani dipakai. Harusnya ketika Yudas sadar mengkhianati Yesus, dia bertobat. Itulah gambaran bagi kita bahwa sebenarnya kasih itu mengubah hidup. Mungkin karena kita lupa, ya pakai penghapusnya. Kenapa kita sulit untuk meresponi kesempatan untuk ya mengubah. Mungkin kita sulit untuk penghapus. Yang siap di tangan kita itu hanya pensil untuk menulis. Sekaligus mencatat setiap kesalahan, setiap keburukan orang. Itu fakta. Begitu banyak orang yang ada di sekitar kita. Yang dilihat cuma kesalahan, kesalahan. Tidak pernah melihat kelebihan orang lain. Mencatat. Saudaraku, kita memperlakukan orang itu dengan label yang sudah kita tulis, dia salah. Kita berikan stigma, orang itu gak benar. Di mata Tuhan tidak. Kasih Allah, kasih memberi kesempatan untuk kita berubah. Kalau hari ini saudara merasa, aku kok sulit berubah. Dengarkan, selalu ada kemungkinan untuk kita berubah. Saudara, kita bisa berubah. Kita bisa berubah dan pasti memungkinkan kita bisa berubah. Dan kasih Allah memungkinkan kita berubah. Ya, kalau ada yang suka mempermainkan hati wanita, jangan suka ya. Ya, sebelum mengatakan I love you, pikirkan matang-matang benarkah ini calon untuk aku. Ya, Anda sebagai wanita pun jangan terlalu cepat menerima cinta. Jangan khawatir. Masih ada semester kemudian peluang Anda untuk dapat pacar. Ya, kalau kesulitan ngomonglah dengan saya akan berikan ya nama-nama yang layak menjadi pasangan Anda. Kan lebih enak kan? Saya doakan Anda. Ya, ya, saudaraku, ya, Kak Intan salah satu pembina musik diam-diam ketemu calonnya. Dapat juga. Kita tidak menyangka, saya juga kaget bikin kejutan, bahkan minta saya yang bimbing. Ya, saudaraku. Jadi selalu ada jalan. Yang penting maukah kita berubah. Biarlah kita punya kerinduan ya, mau belajar mengampuni orang lain, ya, dan juga kita melayani Tuhan ya. Menghapus segala kepahitan, melepaskan pengampunan, dan kita melayani Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan. Mari saudaraku, ada banyak orang lain membutuhkan kita. Ada banyak teman di kos yang sedang membutuhkan kasih Tuhan. Beranilah menyatakan cintamu kepada orang tersebut. Bukan dengan motif untuk jadi pacaran. Karena kasih Allah, kita belajar menerima mereka. Beritakanlah good news, kabar baik kepada mereka. Mari kita datang kepada Tuhan.